Dia bari dahar rambutannya. Jadi sebelumnya makasih untuk Akang, kami dari SMA 3. Makasih udah ngeluangin waktunya. Kami mau wawancara untuk tugas bahasa Sunda. Sok naon pertanyaanna? Anu hares. Sok naon? Saha ieu teh? Muhammad Reza. Eza. Aya Akang teh naon profesi Akang sebelum jadi Bayi sebelum ini bayi. akan jadi seniman. Jadi Dah saya mah sana seniman atuh. Saya mah petani. Jadi kan saya punya perkebunan di Lembang. Petani. Nah, kan kadang-kadang sok nulis, sok nyen lagu, sok skateboard, sok ngagambar, sok nulis, sok sholat, sok sodako, zakat gitu. Jadi profesi saya mah bukan seniman, semua manusia mah senimannya. Saya mah lebih bangga jadi petani. Makanya Pak lamun aya nu ngasupkeun ka saya dari kelompok penulis, untung lah gitu. Teu paralantes. kenapa nggak ngerasa gitu? Ngerasa pantas dicap seorang. Kalau dikenal sebagai seniman kayak karya seni Nagoreng era. Nya. Lamun sebagai petani mun karya seni Nagoreng kan petani, jadi teu era. Nya. Sok lamun dikenal sebagai penulis tulisan Nagoreng sok kumaha. Era. Mending petani aing mah. Nya. Dia sih ya, kadang suka kepikiran gitu sih. Aya geuning awewe disebutna si cantik. Tapi goreng, gitu era. Bening mun geulis. Oh, nanti. Saya mah lebih suka di gelarna Haji. Oh ya. Haji. Pak Haji gitu kan. Kan aing siga jelema beunghar teh geuning. Sok nanti. Kami Abdi Jordan. Nanti tadi mau nanya. Sasi nu menginspirasi Pak Haji teh. Ya, jadi kerennya daripada penulis ngening Pak Haji. Jadi lu menginspirasi mah barudak babaturan. Menginspirasi pisan babaturan. Lingkungan. Nya kadang-kadang oke penulis-penulis nu hebatnya, penulis dunia, penulis. Walaupun jarang menelaah oke sih. Bahkan lamun ditanya siapa penulis yang paling kamu suka, bingung nih saya tuh nggak apal. Kan hanya 25 rasul yang wajib diketahui. Ya, Pak Haji mah gitu atuh. Nu lain mah pohon. Tapi nya saya mah amun khusus di nulisnya. Saya suka sastra Al-Qur'an. Karena itu sastra tinggi. Walaupun bukan sastra, tetapi kan cara mengungkapnya dengan sastra. Bagus. Sok nu Islam baca keren. Nu ayat-ayat pendek sok sastra. Ku terjemahan aja geus bagus ku mau asli. Gitu. Tapi buku-buku lain juga pasti mempengaruhi lah nya. Siga Rendra, Khairil Anwar, Rabindranath Tagore, banyak lah. Ai Akang teh osok nemukeun inspirasi teh di mana? Di bumi. Di bumi tadi rumahnya. Iya. Ya di mana-mana sih. Di mana weh? Saya ceplak nah weh saya mah. Saya omong nah weh. Saya tulis nah weh. Siganu ininya. Ah masa sih pasti mana gitunya. Padahal memang kudu sa enak nah tuh. Saya ceplak nah weh. Nu prinsip nama kan ulah nyinggung batur gitu weh. Ulah nyakiti orang lain. Sangeunana we kumaha. Saya mah bisa nulis gitu, anjing hujan euy. Bisa gitu. Saya masih sendiri.
pacar saya sedang mandi tapi di rumahnya, jadi aja rindu kapan ya akan mandi di rumah saya, harus nikah dulu. Itu membuat saya harus cari nafkah dulu, harus kerja dulu. Nah kan ya saya ceplak apa kita jadi mempermudah kamu karena kamu di bere teori wae, jadi nanti teori itu jadi karena teori jadi esek gitu, seolah-olah kamu harus mengejar teori itu gitu. Padahal teh kudu ya waktu abdi cicing di pantai tiba-tiba tsunami paeh deh misalnya surat dari kematian. Apa nih? Abdi mau nanya. Pertama maaf gak bisa bahasa Sunda. Hari kamu orang mana? Aku bukan orang Bandung asli. Nah, Jadi gini, kan kita tahu akangnya itu Pak Haji ini tuh sebagai penulis buku nih. Kita kan belum tahu tentang Pak Haji yang sebenarnya gitu. Bisa tolong ceritain juga sedikit tentang Mas kisah hidupnya, terus kisah hidup saya bahagia. Kisah hidup saya bahagia karena membahagiakan diri saya sendiri. Ya memang saya pernah sangat nakal sekali di zaman SMA di Bandung. Sama kayak dia. Saya pernah di jalanan. Itu bukan berarti saya broken home, karena saya juga ikutan geng motor. Tapi saya mah geng motor lu bager. Para narkoba, para baheula mah tara salat oge sih. Ayeuna mah salat. Terus kan kadang-kadang di waktu nyap pastilah saya kayak konvoy teh gini. Hari balik teh waktu kosong mah sok nulis. Sok nulis naon we? Sok gitaran, ngarang lagu sorangan gitu. Sok ngagambar gitu. Di sela-sela waktu itu karena meskipun saya di jalanan tapi motivasi saya untuk mengekspresikan pemikiran saya dan perasaan saya ya di situ. Misalnya mun geus gelut sok nyeun lagu teh aing gitu. Sok nyeun lagu untuk melampiaskan rasa kesal saya ke musuh saya menang. Karena buat saya bahkan patah hati juga merupakan potensi. Setidaknya dengan itu kamu bisa bikin puisi, betul nggak? Patah hati kayak potensi. Jadi bikin puisi, tapi lah menu untuk bisa berkarya mah patah hati jadi marabok. Beda, urang mah nulis, bikin lagu gitu. Hal yang positif. Terus SMA na tilu. Lain SMA tilu saya mah SMA na tilu. Oh, SMA itu. Pertukaran pelajar nakal teh geuning dipindah-pindah. Dikira gitu. Pertukaran pelajar nakal bageula mah. Tapi diimbangi dengan saya suka orang nakal, tapi lamun teu diimbangi dengan kemampuan ada hal lain sebagai pengimbang malah jadi dikasebeleun bener teu. Kudu atuh sok nakal tapi mana juga berprestasi. Akhirnya saya ke ITB, anak geng motor suka ITB. Terus saya ke Belanda, terus ngajar di Rusia. 2013 teh balik deh ke dia ke negara naon teh? Indonesia. Ke Indonesia poho aing. Terus nulis Dilan. Gitu. Terus pas nulis Dilan teh anjir, royaltina gede euy. Jadi saya orang di berangkat kemana-mana geus di malah gitu. Gitu. Terus nikah waktu kuliah. Karena saya mah pacar saya ngajak nikah, ya nggak saya nikah gitu dan susah nah. Terus masa saya anak jalanan takut dengan itu, nggak mungkin. Jalani aja lah, apapun yang terjadi kita mah siap. Gagal ya gagal, kita perbaiki. Sukses ya sukses, kita lanjutkan gitu.
ini harus ku katakan, karena banyak kawan-kawan yang bingung harus gimana. Sama saya juga anak nakal bisa. Kayak guru BPWE karena baik guru kurang mah jadi deketnya jeung gurunya. Tanya, tapi ente benci. Jeung naon urang benci atuh arang. Yang pantas dibenci mah saya, bukan guru. Yang pantas dibenci mah saya. Tugas saya mah mencintai orang lain. Laki-laki lahir tidak untuk dicintai, tetapi untuk mencintai. Jadi dek ditolaknya mah enggak ada. Nah, tak mana yang lelaki. Elehan pisan yang dicintai emang saya teh saha tuh. Mani manja pisan bener teh. Biasa we. Gitu lelaki. Jadi lamun laki-laki mah tidak pantas dicintai. Pantasnya mencintai. Jadi ngomong ka apa berarti saya mencintai. Ditolaknya bae dan tidak pantas dicintai saya. Nya, jadi ngeunaheun nya. Oh, maneh. Jadi nanya karena berpikir gitu, jadinya mudah. So, nyatain aja dah, saya mah di prinsip hidup saya mah tidak untuk dicintai. Justru aneh lah mau dicintai dah, saya mah setan gitu. Sok, nanti. Sopit, bangga. Sopit. Mami Abdi, Pipit. aku boleh nanya selama perjalanan haji. Urang asa soleh kieu. Perjalanan karir Pak Haji itu yang paling berkesan. Kayak misalnya yang paling berkesan mau di hal yang sedih. Waktu lahir soalnya berkesan pisan mah. Kebayang atuh rada-rada porno gitu. Untung we peureum. Itu berkesan pisan. Ngan poho gitu. Sesuatu yang paling berkesan dan kita lupa adalah waktu kita dilahirkan. Jadi hidup saya banyak berkesan, bahkan ketika itu hal yang menyedihkan itu juga tetap berkesan. Bahwa misalnya ya mah mun geus karlu teh kungsi tahun anu waktu perang besar di Supratman ada yang meninggal, itu mungkin menyedihkan, tapi itu berkesan buat saya untuk di imah teh aing moal di ageng motor gitu sabulan eta teh kan itu nama deui. Berarti berkesan banget. Jadi iya Tuhan gitu, ada solidaritas di situ. Tetapi akhirnya jadi pelajaran, orang moal gitu deh ya. Ternyata matinya sia-sia dan konyol. Mungkin gitu mah aing mungkin nakal tapi moal kriminal, moal narkoba. Soalnya aya teman meninggal narkoba. Ode, siapa teh jagoan ngelawan musuh mah. Tapi pae ku narkoba itu musuh. Berarti lemah. Cek urang mentong gitu. Banyak hidup berkesan, bahkan hal-hal yang tragis seperti itu. Ya, ini mah penting buat kamu. Saya bayangkan, saya berpisah dengan kawan dekat oleh narkoba, bayangin. Dia kawan dekatku, tapi akhirnya meninggal. Seolah betapa jahatnya gitu. Nah, bahkan yang tragis itu pun membuat saya berkesan. Berkesannya itu mengambil pelajaran. Oh, narkoba itu memang akhirnya bisa memisahkan persahabatan. Oh, kriminalitas itu hanya akan mati konyol gitu. Oh, kalau saya tidak kuliah, kalau tidak sekolah nanti bagaimana saya mau nyuruh anak saya sekolah, saya juga nggak sekolah. Itu banyak yang berkesan. Asmara, wow, penuh kesan. Saya mah lamun aya nu bogoh ka saya teh aneh. Nah, bogohkeun aing kan jelema teu balik gitu. Makana ku saya diistimewakeun nya, lamun urang balik mah wajar dicintai mah teu. Edan teu. Keur udah mah enggak punya prinsip enggak pantas untuk dicintai sok kumaha. Anjir. Gitu. Diberes senyum saeutik ke edan.
Gitu.